Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Sang Maha Pencipta. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah insyaallah mendapat syafaatnya. Anak-anakku sekalian, pada saat ini kita kembali akan belajar tentang bab taharah. Taharah dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia adalah bersuci. Jika kita terjemahkan secara istilah adalah mensucikan. Apa yang kita sucikan? Yang kita sucikan adalah diri kita, pakaian kita, tempat apa? Tempat sholat kita atau tempat ibadah kita, dari yang namanya hadas kecil maupun hadas besar. Sebab apabila diri kita berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, ketika kita sholat, yaitu beribadah kepada Allah, menghadap Allah Sang Maha Pencipta, sholat 5 waktu sehari semalam, sholat sunat yang lain, dan bahkan kita membaca Quran, saat posisi kita, badan kita ada yang namanya najis atau hadas, maka sesungguhnya ibadah-ibadah kita tentu tidak akan diterima Allah Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, pelajaran kita kali ini kita coba akan mempelajari sedikit demi sedikit. Semoga buat anak-anak sekalian nantinya akan bermanfaat dan kita sama-sama amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, hadas atau najis. Najis itu adalah terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Untuk kita kali ini kita coba akan mengupas tentang hadas kecil dulu. Hadas kecil itu apa? Yaitu contohnya hadas kecil adalah kita buang air kecil, buang air besar, kentut, menyentuh pakaian, menyentuh aurat kita. Ini yang namanya hadas kecil. Hadas kecil ini akan bisa kita bersihkan, akan bisa kecucikan dengan kita bersihkan, yaitu jika kita buang air kecil, kita bersucikan kemaluan kita. Buang air besar, sucikan, yaitu kemaluan kita, dubur kita. Jika kita menyentuh yang namanya aurat kita atau kemaluan kita, maka sesungguhnya kita diperintahkan untuk mensucikan diri. Apa? Dengan kita berwudu. Di sini kita akan mempelajari dahulu tentang tata cara kita hendak membuang hadas, yaitu hadas kecil. Tata caranya saat kita hendak membuang hadas kecil yang kita kenal dengan buang air besar, buang air kecil, kentut. Itu tata caranya. Pertama, saat kita akan membuang hadas kecil, yaitu yang namanya buang air kecil atau buang air besar, kita diperintahkan di dalam agama Islam harus menggunakan yang namanya adab, tata cara atau tata krama. Dalam bahasa Arabnya bisa kita terjemahkan adalah adab. Kenapa? Karena memang jika kita umat Islam melakukan suatu perkara-perkara, terutama yang saat ini kita pelajari adalah tentang toharo, bersuci. Apabila kita hendak yang namanya membuang hadas kecil, kita kencing, kita buang air besar, kita tidak memakai adab, maka bisa jadi perbuatan kita seperti bukan manusiawi. Kenapa? Karena memang adab itu diperlukan. Kenapa? Karena memang kita umat Islam, kita diajarkan tata cara kita bersuci. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Sang Maha Pencipta. Tata caranya bagaimana? Tata caranya tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita hendak buang air kecil, buang air besar, di tempat kita
Di mana? Toilet, kamar mandi, jamban. Maka sesungguhnya Allah Sang Maha Pencipta memerintahkan kepada kita agar kita menggunakan adab, menggunakan tata cara. Adabnya apa? Tata caranya bagaimana? Saat kita hendak memasuki toilet, kamar mandi, maka kita gunakanlah tata cara. Pertama, kita hendaklah menggunakan memasuki tempat air kecil, buang air besar, atau kita masuk toilet, masuk kamar mandi, masuk jamban, hendaklah kita memakai kaki kiri, menggunakan kaki kiri kita. Kenapa? Karena memang kaki kiri kita ini diperintahkan di dalam agama Islam, tempat-tempat yang kurang baik, terutama saat kita ini pelajaran kita saat ini adalah belajar tentang hadas, kita membuang hadas kecil dan hadas besar, tentu yaitu toilet, kamar mandi dan jamban atau WC. Gunakanlah kaki kita untuk melangkah. Pertama adalah kaki kiri. Saat kita melangkah kaki kiri, sebelum memasuki, saat kita melangkah toilet tersebut, kamar mandi tersebut, kita diperintahkan Allah Sang Maha Pencipta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sekali lagi anak-anakku, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doa kita memasuki toilet, masuk kamar mandi, masuk jamban, memasuki tempat kita buang air kecil atau buang air besar. Tata caranya. Kenapa? Kalau kita tidak berdoa saat kita melangkah ke tempat toilet, kamar mandi, jamban, kita hendak buang air kecil atau buang air besar, maka setan akan mengikuti kita. Setelah kita memasuki tempat buang air kecil tersebut, toilet tersebut, kamar mandi tersebut, tutup. Setelah kita tutup, kunci. Setelah kita kunci, hendaklah posisi kita, yaitu yang namanya diperintahkan di dalam agama Islam, memakai adab. Apa adab kita? Hendak buang air kecil, buang air besar, kita diperintahkan untuk jongkok. Baik laki-laki maupun perempuan, buang air kecil, jongkok. Buang air kecil bagi yang laki-laki atau perempuan, jongkok. Perempuan jelas. Kalau tidak kita jongkok yang laki-laki, maka sesungguhnya ini umpama seperti halnya bukan kita memakai adab. Kita tidak memakai adab, halnya kita seperti bukan manusia. Coba contoh seperti selain manusia, guguk, kucing atau meong kita kenal, yang lain-lain itu. Ada enggak mereka buang air kecil memakai adab jongkok? Enggak ada. Artinya kalau kita ini manusia membuang air kecil tidak jongkok, tidak memakai adab, halnya maka nistalah kita. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita, diperintahkan kita untuk buang air kecil hendak jongkok. Untuk apa? Agar kita mengikuti perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Perintah Rasulullah, diperintahkan untuk jongkok kita buang air kecil, apalagi buang air besar. Setelah kita jongkok, sudah buka pakaian kita, celana kita tuh kita buka. Setelah kita buka, lalu diperintahkan lagi saat kita hendak buang air kecil, maka diperintahkan di dalam agama Islam kita hendak menutup. Apa tuh? Tutup kepala kita. Nih kopiah copot. Kopiahnya dicopot, dari luar dicopot tuh bagian kopiah kita, copot dah. Copot kopiah kita. Kalau umpama ini contohnya kita bawa anduk, dah, tutupkan anduk tersebut di kepala kita. Nah, tutupkan kepala. Kalau kita tidak pakai anduk, contoh kita cuma pakai baju aja, buka baju ini. Nih contohnya ini. Kopiah sudah dicopot ya. Nih. Dah. Baju kita copot dari benih satu sampai terserat, tutup gini. Nah, gini. Sudah dibuka nih, setelah dibuka nih, ada pakaian kita ini. Ulang. Nih, pakaian hendak kita buang air besar atau buang air kecil, jongkok tuh buka ini. Pakaian kita ada buka. Yang berbenik buka. Dah,
Tarik ini ke atas, tarik ini ke atas. Sudah? Tutup ini. Ini posisi kita buang air kecil atau buang air besar. Sudah. Ini posisi kita sudah jongkok ya. Setelah posisi begini, sudah. Di dalam posisi begini kita posisi jongkok. Jongkoknya pun pakai tata krama juga. Berhubung di sini kita payah. Nah, tata krama nanti kalau kita sudah jumpa tatap muka sekolah seperti biasa nanti Bapak ajarin. Setelah kita jongkok begini posisinya sambil kita berdehem atau batu-batu kecil. Sudah, terus ini kita lakukan dan kita mohon kepada Allah Sang Maha Pencipta agar kita dilindungi dari yang namanya setan-setan. Kenapa? Karena memang di dalam toilet, di dalam kamar mandi itu banyak setan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Sang Maha Pencipta. Ini yang kita lakukan saat kita buang air kecil, buang air besar. Sudah, setelah itu selesai, maka kita diperintahkan buka. Membuang air kecil, membuang air besar saat kita hendak bersuci, itu pun memakai doa. Apa doanya? Kita buang bersuci, doa kita buang air kecil, buang air besar. Allahumma thahhir qalbi minan nifaqi wasin farji minal fawahisi. Diperintahkan tuh doa. Adik-adik sekalian, anakku sekalian, diperintahkan juga untuk berdoa. Agar apa? Agar Allah Sang Maha Pencipta menjaga aurat kita. Kemaluan kita tidak kemana-mana nanti setelah dewasa. Tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Sang Maha Pencipta. Berdoa, apa doanya? Allahumma thahhir qalbi minan nifaqi wasin farji minal fawahisi. Saat kita mencuci aurat kita atau kemaluan kita atau tempat buang air besar kita itu kita cuci, baca doa Allahumma thahhir qalbi minan nifaqi wasin farji minal fawahisi. Saat kita buang air besar, buang air kecil, tidak dibenarkan kita melihat aurat kita. Tidak dibenarkan kita melihat aurat kita. Anak-anak sekalian, sampai di sini saja pelajaran kita. Insya Allah lain kali kita sambung kembali dan insya Allah kita akan kembali bahas tentang toharoh, tata cara bersuci dan bersuci. Semoga berkah. Sampai di sini pertemuan kita anak-anak sekalian, pelajari. Insya Allah depan akan Bapak tanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.